kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tetap selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan materi bab 1 kita, yaitu iman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian qada dan qadar dan kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 3 materi sekaligus. Dikarenakan minggu depan insya Allah kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Adapun materi kita pada pertemuan ini adalah bukti adanya qada dan qadar, kemudian peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar, dan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Silakan anak-anak ibu buka LKS-nya, kemudian sambil didengarkan penjelasan yang akan ibu sampaikan. Bukti adanya qada dan qadar yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wahallaka kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan sangat teliti dan tepat. Kemudian ayat lain yang menjelaskan bukti adanya qada dan qadar itu terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Contoh, Manda bercita-cita setelah lulus MTS akan melanjutkan ke Man Model Pekanbaru. Kemudian Manda mengikuti bimbel, bimbingan belajar. Semua yang dia lakukan untuk menunjang cita-citanya tersebut. Setelah lulus MTS, ternyata Manda lebih memilih untuk melanjutkan sekolah di SMA Tembilahan, bukan bersekolah di Man Model Pekanbaru. Contoh tersebut salah satu dari perwujudan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut lalu muncul satu pertanyaan. Untuk apa kita berusaha atau berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun tidak seorang pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Seperti yang sudah dijelaskan pertemuan pertama kemarin, qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Kemudian takdir dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada takdir mu'allaq, yang kedua ada takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang berhubungan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh manusia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Adapun contoh-contoh dari takdir mu'allaq adalah: pertama, ketika kita ingin pintar, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh serta diiringi dengan doa.
Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menjadi orang kaya, maka kita harus berdoa dan berusaha melalui kerja keras yang kita lakukan. Ketiga, ketika kita sedang sakit, maka untuk sembuh kita harus berobat terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika kita merasa lapar, maka yang harus kita lakukan, kita makan terlebih dahulu. Maka lapar tersebut akan menjadi hilang. Itulah tadi beberapa contoh mengenai takdir mu'allaq. Adapun takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang mutlak, yang pasti berlaku pada setiap manusia dan tidak dapat dielak walaupun melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh-contoh takdir mubram adalah yang pertama, jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, ajal atau kematian. Yang ketiga, batas usia, panjang ataupun pendek usia. Yang keempat, api memiliki sifat panas. Yang kelima, bumi berbentuk bulat. Yang keenam, gaya gravitasi bumi, dan sebagainya. Kapan ajal menjemput kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah saatnya, tidak satu pun yang bisa mengelak. Tidak dapat dimajukan maupun dimundurkan. Ini salah satu contoh daripada takdir mubram. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, yang artinya, jika telah datang ajal mereka, maka tidak ada yang dapat mengundurkan dan memajukannya lagi. Ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah adalah yang pertama, bersyukur dan bersabar. Bersyukur apabila mereka mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar apabila mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Biasanya manusia dihinggapi sifat sombong sekaligus mudah putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang sombong menganggap bahwa segala keberhasilan yang diterimanya dianggap sebagai hasil jerih payahnya sendiri atau usahanya sendiri. Kemudian menganggap dirinya paling hebat. Sebaliknya, apabila tertimpa kegagalan, orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menerima dengan ketabahan hati. Sedangkan orang-orang yang mudah putus asa akan selalu berkeluh kesah. Mereka lupa bahwa segala yang ada pada diri mereka semata-mata merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar yang ketiga adalah optimis dan giat bekerja. Bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar menyadari bahwa nasib baik tidak akan berpihak tanpa adanya upaya untuk meraihnya. Sikap yang demikian ini akan mendorong seseorang untuk selalu bersikap optimis dan ditunjukkan dengan giat bekerja, sehingga harapan kebahagiaan akan dapat diraihnya. Ciri yang keempat adalah memiliki ketenangan jiwa. Mereka ridho dengan segala ketentuan Allah. Apabila mendapat kebahagiaan, maka mereka bersyukur. Dan sebaliknya, apabila mereka mendapat kegagalan, maka mereka akan tetap tenang dan bangkit lagi untuk mencapai kesuksesan. Mereka yakin semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan menyurutkan langkah mereka untuk berusaha kembali. Ciri-ciri yang kelima, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah adalah memperkuat tawakal kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi pada diri mereka semata-mata terjadi
atas dasar hak mutlaknya Allah. Keyakinan ini menimbulkan sikap memperteguh ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jangan lupa kerjakan latihan, kemudian isi absen, linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi yang Ibu sampaikan ini, Ibu mohon maaf. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.